Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Jamil Amiruddin, mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Muhammadiyah Paciran Lamongan. Saya akan mempresentasikan ilmu pendidikan Islam yang saya susun untuk memenuhi tugas mata kuliah ilmu pendidikan Islam dengan dosen pengampu Ibu Maftuha MPD. Pengertian ilmu pendidikan Islam. Ilmu pendidikan Islam adalah ilmu yang mempelajari proses bimbingan dan pembinaan manusia berdasarkan ajaran Islam untuk membentuk pribadi muslim yang utuh, yaitu iman, ilmu, dan akhlak dalam kehidupan dunia dan akhirat berdasarkan Al-Quran dan hadis. Pendidikan Islam tidak hanya berorientasi pada aspek kognitif, tetapi juga pada pembentukan akhlak, spiritualitas, dan kepribadian muslim. Adapun tujuan pendidikan Islam: 1. Membentuk manusia yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, membentuk akhlak mulia. Yang ketiga, mengembangkan potensi akal, jasmani, dan rohani. Yang keempat, mewujudkan manusia yang bermanfaat bagi masyarakat. Dan yang kelima, mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Dasar pendidikan Islam terdiri di atas 3 pilar utama, yaitu yang pertama, Al-Quran sebagai sumber prinsip dan nilai pendidikan. Yang kedua, Al-Hadis sebagai contoh praktek dan metode pendidikan Nabi. Dan yang ketiga, ijtihad ulama sebagai pengembangan sistem pendidikan sesuai zaman. Ketiganya saling melengkapi sehingga pendidikan Islam mampu membentuk manusia beriman, berilmu, dan berakhlak mulia. Ruang lingkup pendidikan Islam. Ruang lingkup pendidikan Islam mencakup 3 pusat utama, yaitu yang pertama, keluarga sebagai pondasi akidah dan akhlak. Yang kedua, sekolah sebagai pengembangan ilmu dan karakter Islami. Yang ketiga, masyarakat sebagai praktek nilai Islam dalam kehidupan sosial. Ketiganya harus bersinergi agar tujuan pendidikan Islam membentuk insan beriman, berilmu, dan berakhlak mulia dapat terwujud. Adapun metode dalam pendidikan Islam dapat dilakukan dengan beberapa cara, yaitu yang pertama, metode keteladanan atau uswatun hasanah. Yang kedua, metode pembiasaan. Yang ketiga, metode nasihat. Yang keempat, metode kisah atau qasas. Dan yang kelima, metode diskusi dan tanya jawab. Adapun peran guru dalam pendidikan Islam, di antaranya 1. Sebagai pendidik dan pembimbing. Yang kedua, sebagai teladan dalam akhlak dan ibadah. Yang ketiga, sebagai motivator bagi peserta didik. Yang keempat, sebagai fasilitator dalam proses pembelajaran. Dan yang kelima, sebagai evaluator perkembangan peserta didik. Kesimpulannya, pendidikan Islam bertujuan membentuk manusia seutuhnya yang beriman, berilmu, dan berakhlak mulia. Guru memegang peranan penting dalam mewujudkan tujuan tersebut melalui metode yang sesuai dengan ajaran Islam. Sekian penjelasan singkat dari saya. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.